Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini gue mau sharing tentang pengalaman gue beli handphone bekas di Jepang. Jadi waktu terakhir gue ke Jepang kemarin, gue sempat nyobain beli iPhone. Dan buat teman-teman yang belum tahu, kalau misalnya kita bawa handphone dari luar negeri itu, kita harus daftarin emailnya supaya bisa pakai SIM card di Indonesia. Karena kalau misalnya enggak, teman-teman nggak bisa pakai SIM card Indonesia. Nah, untuk registrasi email ini, kita lakukan di Bea Cukai waktu pertama kali landing. Waktu pulang dari luar negeri. Jadi ini berlaku bukan hanya untuk Jepang doang, tapi kalau misalnya teman-teman pokoknya beli handphone di luar negeri, itu teman-teman harus registrasi email supaya bisa dipasangin SIM card Indonesia. Kalau misalnya nggak daftar email gimana? Ya paling hanya bisa pakai WiFi aja. Nah, tapi ada kabar baiknya buat teman-teman yang bawa langsung, jadi hand carry, teman-teman bisa dapat pembebasan pajak dan bea cukai sebesar 500 US dollar atau sekitar 7,5 juta. Nah, jadi gue kemarin beli iPhone seri lama, iPhone 11 Pro sih gue carinya, karena itu pertama kalinya iPhone boba ya, yang punya 3 lensa. Nah, untuk pasaran harga handphone bekas iPhone 11 Pro 256GB itu di Indonesia sekitar 7-8 juta. Nah, kalau misalnya di Jepang ini memang semuanya tergantung kondisi ya. Kebetulan kemarin gue bisa dapet di 4,6 juta atau 42.000 yen. Jadi karena iPhone yang gue beli itu di bawah 500 US dollar, cuma 4,6 juta ya, di bawah 7,5 juta. Jadi gue dapat pembebasan full untuk pajak dan bea cukainya. Jadi gue cuman perlu registrasi email gratis. Jadi begitu teman-teman landing di bandara di Indonesia ketika balik dari luar negeri, itu teman-teman harus ngisi di Electronic Custom Declaration-nya bahwa teman-teman mau daftarin email dan bawa handphone. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal datengin counter registrasi email. Ini ada di bandara dan buka 24 jam. Karena waktu itu gue landing jam 1 malam pun, itu counternya masih ada petugas yang jaga. Jadi nggak ada alasan untuk lupa daftarin atau nggak sempet. Itu teman-teman harus urusin dulu sebelum keluar dari area bandara. Karena kalau misalnya teman-teman registrasinya setelah keluar area bandara, teman-teman nggak akan dapet pembebasan 500 US dollar tadi. Jadi memang masih bisa dikasih waktu 60 hari ya seinget gue. Tapi teman-teman gak dapat pembebasan pajaknya. Dan kemarin karena gue sempet up video ini di TikTok, ada juga yang nanya beberapa, kalau misalnya belinya via online atau dikirim via kurir misalnya lewat pos, itu dapat pembebasan nggak? Jawabannya nggak ya, karena kalau via pos itu hanya dapat pembebasan 3 US dollar. Jadi sisanya itu ya kita harus bayar pajak, kalau nggak HP-nya nggak akan bisa kita terima karena itu pasti ketahan di bea cukai. Nah, untuk harga pasaran iPhone di Jepang, sebetulnya untuk yang seri-seri terbaru itu nggak beda jauh dengan di Indonesia. Dari tadi awal teman-teman udah bisa perhatiin, itu untuk handphone second itu bahkan iPhone 14 pun udah ada secondnya. Tapi kalau teman-teman perhatiin harganya nggak beda jauh dengan yang di Indonesia. Jadi memang kalau ditambah lagi dengan kena bea cukai dan pajak, itu jauh lebih mahal. Jadi mendingan untuk teman-teman yang pengen beli iPhone 13 atau 14, lebih baik beli di Indonesia aja. Karena kalau beli di luar pun nggak jadi lebih murah ya. Kecuali memang teman-teman bisa dapet yang steal deal kayak gue tadi. Karena sebetulnya di sini pun, itu harga iPhone 11 Pro yang 256GB itu masih di sekitaran 5-6 juta. Tapi gue bisa dapet 4,6 juta walaupun kondisinya batangan. Tapi secara fisik dan fungsi itu sama sekali nggak ada masalah ya. Untuk fisik ya ada lecet-lecet dikit yang masih bisa gue toleransi. Dan waktu itu gue belinya batangan bukan full set. Jadi mungkin itu yang bikin harganya lebih murah dibanding toko-toko lain yang jual. Nah, yang gue suka ini toko-toko handphone second di Jepang itu menerapkan sistem ranking untuk HP-HP bekasnya. Jadi di setiap HP bekasnya itu ada keterangan rankingnya. Mulai dari S itu bisa dibilang baru ya. Selanjutnya untuk yang ranking A itu biasanya like new, betul-betul kayak baru. Dan untuk yang ranking B dan C biasa ada minusnya. Tapi di situ minusnya dia jelasin kekurangannya apa aja.
Dan kalau untuk yang D itu biasanya emang agak-agak kasarnya kayak rongsokan gitu, tapi bisa dapat murah banget itu harganya. Dan mereka biasa kasih garansi sekitar 1 bulanan. Tapi karena gua ini belinya di toko kecil ini, jadi ini nggak ada ranking-ranking, cuman gua langsung lihat aja fisiknya. Nah ini dia handphone yang gua beli di toko tadi. Ini iPhone 11 Pro 256GB, warnanya gold. Ini kalau dari kondisi mungkin gue bisa bilang sekitar 85% sampai 90% ya, karena ada lecet di beberapa bagian bodi dan di layar juga ada baret yang cukup dalam. Tapi memang nggak sampai LCD-nya pecah atau pinggir-pinggir itu penyok, itu nggak sih. Cuman ya masih oke lah untuk harga segini. Dan ini bisa dipakai SIM card Indonesia ya, tadi Indosat. Dan juga buat teman-teman yang belum tahu, handphone Jepang itu sekarang udah bisa di silent. Jadi suara kameranya itu bisa di mute kalau di silent mode. Sebelumnya itu nggak bisa. Tapi ini ada syaratnya, yaitu tadi harus aktif SIM card di luar Jepang. Karena kalau kita airplane mode, nah ini bakal bunyi lagi kameranya. Tapi ya sebetulnya itu ada hubungannya dengan privacy ya. Kalau misalnya teman-teman nggak masalah dengan kamera bunyi, sebetulnya nggak jadi masalah, toh kita bukan mau ngambil foto aneh-aneh juga. Oh ya, gue mau kasih sedikit saran kalau misalnya teman-teman mau cari handphone atau mau beli handphone, itu gue saranin untuk cari di hari pertama atau hari kedua setelah teman-teman landing di Jepang. Kenapa? Karena supaya teman-teman bisa ngetes. Misalnya teman-teman traveling di Jepang selama 7 hari, jadi teman-teman kira-kira bisa punya 6 hari lah buat ngetes si handphone tersebut. Kalau misalnya ada trouble atau problem, teman-teman bisa klaim ke tokonya, mungkin untuk ditukar barang lain atau di retur ya. Gua dari yang sebelumnya pakai iPhone XR ini ke 11 Pro cukup lumayan berasa ya, terutama dari resolusi layar lebih bagus, warna layar juga lebih bagus, dan ini lensanya lebih lengkap ya, karena ada yang 0,5 kali dan ada yang 2 kali. Nah ini lecetnya di bezel ada sedikit, tapi untungnya untuk fungsi sih semuanya oke, dan gue udah cek juga di True Tools itu masih bagus banget skornya. Untuk True Tone dan juga Face ID-nya nggak ada masalah, dan untuk battery health-nya ini di 83%, dan layarnya juga bagus ya, nggak ada problem sama sekali. Nah cuman ini ada baret agak dalam sih, tapi kalau setelah pakai tempered glass sebetulnya nggak terlalu kelihatan. Dan menurut gua ini iPhone 11 Pro 256GB ini best buy ya untuk saat ini. Karena kalau misalnya dibanding dengan XR itu peningkatannya lumayan berasa ya. Walaupun layarnya jadi sedikit lebih kecil, tapi lebih pas di tangan justru. Oh ya, gua nggak menerima jasa titip ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau beli ya sekalian aja liburan ke Jepang. Atau mungkin bisa pakai jasa just tip, tapi gua sendiri nggak nerima jasa just tip untuk handphone ya. Oke, sampai sini dulu videonya. Semoga informasinya bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan, teman-teman bisa sampaikan di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.